Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Lebaran datang dan berlalu. Seiring dengan habisnya ketupat opor ayam, raibnya isi toples nastar beserta teman-temannya, dan dompet yang menipis karena panjangnya barisan keponakan yang mengantri minta angpau lebaran. Namun Arta lebih senang dengan perginya sanak saudara yang kerap bertanya kapan nikah. Sejujurnya Arta lebih senang dipalak serombongan keponakan yang menagih ampau lebaran daripada ditanya mana calonnya, kapan nikah, lagi sama siapa sekarang. Yang lebih sadis malah langsung bertanya, anak lo udah berapa? Kalau boleh balik bertanya pada mereka, maka Arta akan bertanya, kalau kalian kapan mati? Niscaya mereka tidak akan sanggup menjawabnya. Bagi Arta dan sebagian besar kaum jomblo di dunia, jomblo dan kematian memiliki kesamaan. Tidak tahu kapan datangnya. Bisa nanti, besok, lusa, atau entah kapan. Beruntung Arta memiliki mama yang hiperaktif dan selalu tidak pernah bosan memberi konfirmasi setiap kali ada yang menanyakan Arta kapan menikah. Arta mah udah ada calonnya, namanya Gita, gelis pisan pokoknya, ya kan tak? Sambil merilik Arta yang selalu pasang tampang malas di balik rimbunnya rambut keribonya. Begitu terus tiap kali ada yang bertanya. Mungkin pertanyaan yang sama akan terus terulang hingga lebaran tahun berikutnya, atau sampai kedua adiknya si Bima dan Arya menikah terlebih dahulu. Mengenai kedua adiknya yang lebih beruntung darinya, masing-masing dari mereka sudah punya pacar, tapi tidak ada satupun orang yang menanyakan mereka kapan nikah. Si Bima, adiknya yang paling ganteng, malah ditanya kapan putus sama pacarnya. Kalau si bungsu, Arya, cuma ditanya kapan lulus kuliah. Hanya Arta saja yang selalu ditanya kapan nikah. Apakah karena tampang Arta sudah mulai kelihatan tua? Padahal dalam usianya yang telah menginjak 32 tahun, Arta merasa wajahnya tetap tampak awet muda. Tak seperti wajah Bima yang boros meski lebih tampan darinya. Dan setelah semua pergi dan tidak ada yang bertanya, ganti sang mama yang mulai bertanya soal Gita. Gita kumaha tak? Mau dilamar kapan? Lebaran kuda mah, jangan Arta. Jawab Arta santai sambil sebelah mata tangannya mengais sisa-sisa remahan rengginang di dalam kaleng bekas biskuit sambil menatap kosong keluar jendela. Kumaha sih? Mama serius tak? Saking kesalnya mamanya sampai memukul paha Arta. Serius satu tak? Kamu sama Gita udah deket kan? Udah sampai tahap mana? Mama penasaran pisan. Nggak ada tahap-tahapan mah, ngalir aja. Jawab Arta semakin malas membahas mengenai Gita. Gadis manis anak teman mamanya yang belakangan ini ia jadikan pelarian agar dapat melupakan Anya. Namun nyatanya percuma. Hingga detik ini ia masih belum melupakan perasaan dan harapannya pada Anya yang sebentar lagi akan menjadi milik Pasha Iskandar. Tak, tolongin mama. Tiba-tiba terdengar suara mamanya dari ruang tengah, di mana mama biasanya menonton sinetron kesukaannya. Kunaon mah? Arta menyahut sambil meletakkan kaleng kosong ke atas meja. Tolong benerin antena TV di atas. Ya mah. Arta bergegas menuju ke samping rumah untuk mengambil tangga. Begitu sampai di atas genting, Arta mengutak-atik antena televisinya. Geser sana, geser sini, hingga sang mama berteriak dari dalam rumah. Belum tak, masih banyak semutnya. Sabar atuh mah. Sahut Arta sedikit kesal sambil kembali menggeser posisi antena dari arah selatan hingga ke arah barat, lalu menunggu instruksi mama berikutnya. Gimana mah? Masih ada semutnya? Oke, Arta menghela nafas panjang. Urusan antena kadang bisa membuat orang mudah depresi. Arta menggeser kembali antenanya ke arah timur. Dikala ia sedang berusaha menyenangkan sang mama agar dapat menonton sinetron kesukaannya tanpa hambatan, ia dikejutkan dengan masuknya notifikasi di dalam ponselnya dari sepupunya Amor.
mengiriminya sebuah potret Anya yang tampak mempesona dalam balutan busana adat Aceh. Dasar sepupu gak ada akhlak, Arta mengomel sambil membalas pesan sepupunya dengan cepat. Ngapain lo kirimin gue foto itu, marmut? 5 menit kemudian dibalas. Haha, tapi seneng kan? Lo mau bikin gue gagal ginjal? Ups, sorry, gue kirain bisa ngehibur lo. Bikin gue nyaris oleng sih iya. Arta menatap ke bawah atap rumahnya dengan ngeri, gara-gara sepupunya mengejutkannya dengan foto Anya yang tampak lebih cantik jelita dari biasanya. Arta hampir saja oleng dari atas genting rumahnya. 3 hari lagi tak, lo gak kepikiran pengen melakukan yang enggak kan? Arta tertawa getir membaca tuduhan Amor padanya lalu membalasnya. Gue emang patah hati Moy, tapi gue bukan cowok menye-menye, tenang aja. Good, gue tenang deh. Oh ya, gue dan Jovan besok lusa berangkat ke Aceh. Lo mau titip apa? Titip salam buat Anya mungkin. Arta tertegun, memikirkan jawaban untuk sepupunya. Haruskah ia menitip pesan yang berisi doa agar Anya dan Pasha bahagia? Arta sungguh tidak rela. Arta belum ikhlas dunia akhirat. Anya menjadi milik orang lain. Arta kembali menggerakkan jemarinya. Gak ada. Arta lalu menatap potret Anya kiriman Amor. Menatapnya sangat lama hingga hatinya tergerak untuk beralih mengirim sebuah chat untuk meredakan rasa rindunya yang kini terlarang. Chat yang ia kirim pertama kali setelah berminggu-minggu ia menjaga jarak dari Anya dalam bentuk apapun. Kali ini benteng imannya jebol. Halo, gimana kabarnya calon manten? Chat itu bahkan ia kirim dengan mata tertutup dan berharap pesan itu tidak sampai. Namun 10 menit kemudian yang terasa bagai 10 hari bagi Arta, terdengar bunyi notifikasi pesan yang langsung membuat Arta nyaris melompat dari atas atap genteng rumah. Anya membalas chatnya. Baik, lo apa kabar? Sebuah balasan yang membuatnya begitu bahagia dan hampir saja lupa Anya akan segera menikah dengan orang lain. Astagfirullahalazim. Kakinya kemudian meniru nada suara ibu-ibu kasidahan dalam iklan televisi yang dulu pernah viral. Arta mengusap dadanya berkali-kali. Arta kembali mengetik chat. Kabar gue baik, Pak Abdullah Saleh, apa kabarnya? Gue kangen. Arta sengaja mengetik kata kangen di akhir kalimat. Sebuah ungkapan untuk Anya sebenarnya, namun bisa saja salah diartikan oleh Anya. Lo kangen bokap gue, hampir aja lo bikin gue keselak biji rambutan. Sambil jongkok di atas genteng, Arta senyum-senyum membaca chat balasan dari Anya. Gue serius nanyanya. Alhamdulillah bokap gue sehat. BTW selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Iya, sama-sama. Maafin segala kesalahan gue ya. Gue juga ya, tapi banyakkan dosa lo ke gue. Namun chat itu cukup lama mendapat balasan dari Anya yang isinya membuatnya sedih. Tak, mulai besok lo jangan chat gue lagi ya. Arta membaca balasan chat Anya yang terakhir. Dadanya langsung terasa sesak dan matanya mulai berair. Duh Gusti, Anya tidak keliru. Ia harus mulai menyadari posisinya dan memahami posisi Anya. Tak, kumaha antenana? Terdengar suara nyaring mamanya dari bawah, mengalihkan perhatian Arta dari ponselnya. Mamanya berkacak pinggang dengan daster floral jumbonya yang berkibar diterpa angin. Arta menepuk dahinya. Lupa kalau dari tadi ia mendapat tugas dari mamanya memperbaiki letak antena televisi. Sakudep mah, lagi digeser-geser nih. Sebelah tangan Arta pura-pura menggeser-geser arah antena, sementara tangan yang satunya sibuk memegang ponsel. Dari tadi ngapain aja di atas? Mama protes dengan mata bulat memelototi anak sulungnya yang malah enak-enakan jongkok di atas genting sambil mainan ponsel. Iya mah, lagi aku usahain, sabar atuh mah. Cepetan atuh keburu FTP na tamat tak? Lah, lebih penting mana mah? Keselamatan anak mama yang paling kasep ini atau FTP? Anak mama dong.
Mama tersenyum lebar hingga pipi gembilnya mengembang seperti bakpao. Tapi pokoknya cepat antenana dibenerin, lagi seru-serunya nih. Tambahnya dengan nada galak. Emang judul FTP-nya apa sih mah? Sampai segitunya ditungguin. Cintaku kandas di kebun kopi, sahut mamanya nyaring. Krak. Antena tiba-tiba patah. Mama histeris, Arta pasrah dilempar sandal. Cut, terdengar suara Medina, kakak iparnya dari balik pintu kamar. Masuk kak, sahut Anya. Udah waktunya, kata Medina yang sedang hamil tua sambil melangkah masuk. Anya yang sedang berbalas chat dengan Arta dan sedang menunggu balasan dari chatnya yang terakhir terpaksa menyimpan ponselnya. Cut, kenapa melamun tadi? Kangen Bang Pasha ya? Sindirnya sambil tertawa kecil. Alih-alih menunggu Arta membalas chatnya, Anya lalu merapikan gamis brokat hijau Toskanya. Udah cantik kok, komentar Medina sambil membantu Anya merapikan hijabnya yang senada dengan gamisnya. Tiba-tiba Anya tersenyum lebar, merasakan tendangan lembut dari perut besar Medina yang kebetulan menempel di punggungnya. Kerasa banget tendangannya deh kak. Medina mengusap perutnya sambil mengangguk. Kandungannya sudah genap 9 bulan dan sudah dalam hitungan hari ia akan melahirkan. Kalau udah kawin, Cut juga akan seperti ini, tambah Medina berusaha menggoda adik iparnya. Medina benar, bahkan Anya telah membayangkan seperti apa rupa anaknya bersama Pasha nantinya. Mirip Pasha atau mirip dirinya yang mendapat sedikit warisan wajah kolonial Belanda dari mendiang ibunya dan oma. Anya lalu menempelkan telinganya di perut Medina. Gemas rasanya apalagi sesekali ada tendangan halus yang Anya rasakan di pipinya. Ayo Cut, semua dah menunggu, Medina akhirnya mengingatkan. Anya mengangkat wajahnya dengan tatapan tak bersemangat. Jujur ia tidak suka melakukan prosesi pernikahan yang ribet dan melelahkan. Kalau boleh ditiadakan, Anya lebih senang. Tapi karena untuk menghormati adat istiadatnya, suka tidak suka Anya harus melakukannya. Medina menggandeng Anya keluar dari kamar, membawanya ke tengah ruangan paling besar di rumahnya, di mana prosesi malam boh gaca atau malam mengenakan inai sebelum menikah akan dilangsungkan. Omanya yang rela terbang jauh-jauh dari Belanda demi menyaksikan pernikahan cucunya, menyambutnya dengan senyum bahagia, menggandeng tangan Anya dan membimbingnya ke tengah-tengah acara. Anya, Oma bahagia sekali. Oma berbisik di telinga cucunya sambil mengecup ringan pelipisnya. Anya menggenggam tangan omanya dengan penuh haru. Sempat juga ditatapnya wajah ayahnya yang tak kalah bahagia. Keputusannya memang sudah benar, menikah dengan Pasha. Sebelum proses boh gaca berlangsung, mata Anya sempat menangkap sosok Rahma yang membisu dengan wajah suram. Kedua anak lelakinya yang masih kecil tampak duduk mengapitnya. Perempuan itu sejak Pasha melamarnya secara resmi lebih banyak membisu. Meski Anya tahu dari guratan wajahnya itu, Rahma tampak sangat frustasi. Anya mengangkat bibirnya untuk tersenyum miring. Ada kepuasan sendiri melihat Rahma diam tak berkutik seperti itu, menatap lurus ke depan dengan tatapan kosong. Anya yakin perempuan egois itu pasti sangat terpukul karena mantan kekasihnya akan mengikat janji suci dengan anak tirinya. Sebenarnya Anya sangat geram, selayaknya Rahma tidak boleh bersikap seperti itu. Bagaimana jika ayahnya sampai tahu? Bukankah akan membuat ayah menjadi sedih? Anya menghela nafas panjang, mengusir gundah dan geram yang bercampur jadi satu. Prosesinya memberi inai di kedua tangan dan kakinya pun dimulai. Selanjutnya 3 hari kemudian ia melaksanakan ijab kabul dengan Pasha. Bersambung, thank you for watching.